Selamat malam, perkenalkan nama saya Erlinca Raja Guguk dengan NIM 20350263 dari Prodi MP3 35A1. Dan video ini bertujuan untuk ujian tengah semester pada mata kuliah pemasaran digital. Yang pertama, pergeseran landscape bisnis pada saat ini. Yang pertama yaitu eksklusif ke inklusif. Maksudnya di sini adalah eksklusif pada zaman itu adalah khusus dan sekarang sudah berubah menjadi universal, atau seperti pada contohnya rumah sakit yang pada awalnya orang sakit, tapi pada saat ini rumah sakit pun sudah dibuka untuk tempat wisata. Yang kedua, vertikal ke horizontal. Maksudnya di sini Xiaomi yang awalnya hanya dapat ditemukan di store Xiaomi itu sendiri, sekarang sudah dapat kita temukan di toko-toko lain. Dan yang ketiga yaitu individu ke sosial. Seperti halnya Gojek, adanya kolaborasi yang awalnya hanya berdiri sebagai ojek online saja, sekarang sudah berkolaborasi dengan Tokopedia untuk pengiriman barang, makanan, ataupun dan sebagainya. Jadi seperti itulah pergeseran landscape bisnis yang terjadi pada saat ini. Yang kedua, kelebihan pemasaran digital. Yang pertama yaitu hemat biaya. Maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan promosi dan pemasaran secara tradisional, kita perlu menyiapkan biaya untuk media promosinya. Contohnya, kita perlu mencetak brosur, mencetak spanduk, bahkan mengeluarkan biaya yang besar untuk memasang iklan di billboard, TV, atau radio. Dengan adanya digital marketing, kita bisa melakukan dengan biaya yang lebih minim, bahkan gratis, atau iklan berbayar yang tersedia juga jauh lebih terjangkau. Yang kedua yaitu dapat diukur. Maksudnya di sini adalah ketika kita memasang iklan di TV, radio, atau billboard, kita tidak bisa mengukur berapa banyak orang yang melihat iklan kita dan sebaliknya. Dengan adanya digital marketing ini memungkinkan kita untuk mengetahui berapa banyak audiens yang kita jangkau, bahkan berapa banyak yang akhirnya melakukan pembelian. Yang ketiga yaitu dapat menargetkan pelanggan. Maksudnya di sini adalah dengan digital marketing kita bisa menentukan siapa saja target audiens dari iklan kita, bahkan kita bisa memaksimalkannya dengan mencoba Facebook Pixel. Yang keempat yaitu jangkauan pasar yang lebih luas. Maksudnya di sini dengan menerapkan pemasaran digital, kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas, baik pasar lokal maupun global. Internet memungkinkan kita untuk memperluas pasar tanpa memakan banyak biaya. Dengan adanya digital marketing ini dapat membantu kita menjangkau lebih banyak pelanggan potensial, meski mereka berada di luar negeri sekalipun. Hanya dalam satu klik kita bisa meningkatkan visibilitas merek sekaligus memungkinkan mereka untuk berbelanja kapanpun dan dari mana saja. Nah, yang kelima yaitu buat konten penawaran lebih beragam. Maksudnya di sini digital marketing memungkinkan brand kita untuk memanfaatkan kreativitas secara optimal dengan beragam jenis konten yang dapat kita buat dan dibagikan ke berbagai saluran di internet. Ada berbagai jenis konten pemasaran yang bisa kita manfaatkan untuk membuat promosi secara online, mulai dari artikel blog, podcast, konten visual di media sosial, email marketing, webinar, dan lain-lain. Keberagaman konten yang digunakan dalam mengenalkan merek, produk, dan layanan, kita pun bisa menjangkau lebih banyak audiens sebab setiap konten penawaran yang bisa disesuaikan dengan target audiens yang dituju. Selanjutnya adalah kekurangan pemasaran digital. Yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi. Maksudnya di sini adalah digital marketing murni mengandalkan teknologi dan internet sehingga rentan mengalami kesalahan. Ada kalanya konten yang kita buat ternyata kurang lebih menarik ketika sudah kita unggah, atau link yang kita cantumkan ternyata tidak bisa diklik. Selain itu, untuk memaksimalkan digital marketing juga dibutuhkan pengetahuan dan penguasaan media sosial dengan baik. Yang kedua, masalah keamanan dan privasi. Pemasaran secara digital memiliki potensi terkena virus atau malware. Selain itu,
ada potensi akun media sosial diretas pihak tak bertanggung jawab. Kita juga perlu memastikan data konsumen disimpan dengan aman dan tidak bocor. Yang ketiga itu umpan balik negatif. Maksudnya di sini ketika kita memasarkan sesuatu secara digital, kita dapat langsung berinteraksi dengan audiens dan sebaliknya. Audiens dapat memberikan komentar atau kritik apapun jika kita membuat kesalahan, maka audiens mungkin saja menyadarinya dan mengkritisi kesalahan tersebut. Hal ini bisa menurunkan kredibilitas kita. Dan yang terakhir yaitu melibatkan banyak aplikasi tambahan. Maksudnya adalah untuk mendapatkan hasil maksimal kita perlu menggunakan banyak aplikasi, mulai dari aplikasi untuk editing, produksi konten, aplikasi media sosial itu sendiri, aplikasi analis, dan aplikasi lainnya. Nah, yang ketiga adalah kelebihan pemasaran tradisional. Yang pertama itu metode pemasaran secara tradisional mungkin satu-satunya alat untuk menjangkau kelompok konsumen tertentu kita. Misalnya, jika kita tertarik untuk menerapkan para CEO yang telah pensiun, sebagian besar demografis ini tidak memanfaatkan saluran media internet atau sosial media. Nah, yang kedua itu penjualan secara person to person atau face to face masih sangat dipertimbangkan oleh banyak strategi pemasaran tradisional. Pasti terdapat waktu dan tempat ketika kita melakukan penjualan secara tradisional, karena hal ini memang cara paling efektif untuk memasarkan produk atau layanan. Misalnya melalui orang ke orang, banyak pelanggan dan klien lebih suka berbisnis dengan orang-orang yang berhubungan langsung dengan mereka. Yang ketiga, pemasaran tradisional menawarkan hal yang nyata. Ada sesuatu yang bisa dikatakan tentang memperlihatkan kepada para konsumen tentang hal yang nyata. Hal ini memudahkan untuk memberikan informasi seperti membagi-bagikan kartu nama atau memiliki sesuatu di acara-acara pribadi seperti ceramah atau acara dagang. Selanjutnya adalah kekurangan pemasaran tradisional. Yang pertama itu biaya yang lebih mahal. Kita perlu membayar iklan di TV, radio, atau media cetak bisa sangat mahal bagi banyak pemilik bisnis rumahan. Yang kedua, biasanya pemasaran tradisional ini membutuhkan bantuan dari pihak luar, misalnya materi percetakan, media pembelian, dan pembuatan iklan di media. Semuanya memerlukan bantuan dari pihak luar seperti desainer, grafis, atau penulis skrip yang menambah biaya. Yang ketiga yaitu hanya satu arah. Pemasaran tradisional ini biasanya dipaksakan pada konsumen dan hal ini sering mengganggu mereka. Banyak orang yang tidak suka kotak surat mereka dipenuhi dengan email spam. Dan yang terakhir, sulit melakukan evaluasi pemasaran. Selanjutnya adalah pengertian inbound marketing dan outbound marketing. Inbound marketing adalah sarana pemasaran yang dibuat untuk membantu calon pelanggan menemukan bisnis kita dengan mudah. Jadi, jika pada umumnya sebuah bisnis mencari konsumen, maka inbound marketing akan mendorong konsumen untuk mencari bisnis tersebut. Tentunya untuk mendapatkan pelanggan potensial untuk datang ke bisnis kita, tentunya kita harus bisa membuat mereka tertarik dengan bisnis kita. Ini adalah prinsip utamanya. Kita perlu melakukan yang terbaik untuk membuat calon pelanggan merasa tertarik dan dibutuhkan dalam bisnis yang kita miliki. Sedangkan outbound marketing itu sering disebut dengan metode pemasaran tradisional. Tujuan utama jenis outbound adalah menemukan basis pelanggan potensial melalui iklan, promosi, panggilan telepon, surat langsung, atau cara tradisional lainnya yang berkelanjutan. Namun alih-alih menarik banyak pelanggan tetap, pemasaran dengan cara ini terkadang mengganggu dan memotivasi, apalagi karena dilakukan di media massa.
pemilik usaha tidak memperhatikan kepribadian konsumen sehingga tidak menjadi sasaran, karena ini juga outbound marketing membutuhkan biaya yang cenderung lebih besar. Selanjutnya adalah perubahan karakter wisatawan saat ini dibandingkan dengan wisatawan pada masa lalu. Nah, pada masa lalu saat wisatawan hendak pergi berwisata masih memerlukan seorang tour guide dalam perjalanannya. Namun pada wisatawan saat ini sudah bisa menggunakan gadget sebagai tour guide saat berwisata. Dan untuk wisatawan dulu hanya bisa mengkalkulasikan rencana keuangan kasar saat hendak melakukan perjalanan, sedangkan wisatawan pada masa kini sudah dapat mengkalkulasikannya dengan jelas dengan melihat informasi melalui online, dan juga dapat memesan tiket secara online dimanapun dan kapanpun. Dan wisatawan pada masa kini kebanyakan sudah kecanduan terhadap gadget, terutama smartphone, dan tidak lagi melihat jalan dengan benar melainkan sibuk memainkan smartphone-nya sendiri. Yang terakhir adalah strategi yang akan saya lakukan untuk mempromosikan sebuah objek destinasi wisata. Yang pertama, saya akan membuat website dan memanfaatkan media sosial di era yang serba modern. Saya bisa menggunakan teknologi untuk melakukan promosi dalam beberapa sosial media seperti Facebook, IG, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Dan tentunya saya akan membuat website yang informatif dan representatif. Yang kedua, saya akan bekerja sama dengan perusahaan atau instansi terkait mengadakan aktivitas promosi bersama perusahaan tour and travel, perhotelan, penerbangan, dan instansi terkait yang lainnya. Aktivitas promosi ini dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi. Instansi terkait bisa menambah informasi tentang tempat wisata pada iklan yang mereka buat. Dan yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pameran wisata di tempat wisata tersebut. Dan kita bisa mengadakan pameran wisata pada setiap 3 bulan sekali ataupun ketika libur panjang. Adanya pameran wisata ini akan membuat tempat wisata yang kita kelola mudah dikenal oleh masyarakat. Dan yang terakhir, saya akan melakukan virtual tour di dalam objek saya. Meskipun mereka tidak bisa datang, tetapi saya akan mempromosikan itu melalui virtual tour yang akan saya lakukan. Dan saya akan membuat promosi paket wisata dengan harga yang relatif murah agar pengunjung tertarik mengunjungi objek destinasi wisata tersebut. Demikian video UTS pemasaran digital ini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.